Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh seperti yang teman-teman lihat, akunya itu lagi ngupas buah kelapa ya teman-teman. Ini itu buah kelapa dikasih dan udah beberapa hari sih. Jadi pas kebetulan juga pengen makan sayur santan gitu kan, dan juga kebetulan untuk santan instan yang kemasan yang aku punya itu udah habis gitu, karena aku buat si bubur kacang yang kemarin itu kan ada sisaan 2 bungkus kecil, dan dua-duanya itu semua aku masukin kan ke dalam bubur kacang yang aku buat kemarin. Dan ya udah, mau pergi ke warung juga ya teman-teman. Ini tuh alhamdulillah dilanda hujan lagi, dikasih hujan lagi di daerah tempat aku. Jadinya ya udah, mau nggak mau ya bukain si kelapa ini gitu kan. Dan kebetulan juga sih untungnya gitu ada buah kelapa yang masih bulatan gitu sama tempurungnya. Jadi ya udah, sebisa-bisanya aku aja gitu ya untuk ngebukanya, dan ya sepengalaman dan setahu yang pernah aku tahu aja gitu cara-cara bukanya itu seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk si daging kelapanya udah kepisah gitu ya teman-teman dari tempurungnya. Dan itu enggak aku pakai semua sih, jadi aku pakainya paling secukupnya aja, dan sisanya mau aku simpan di kulkas. Karena kebetulan juga sih untuk daging kelapanya itu enggak begitu tua banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada pikiran nanti pengen dibuat urap gitu, cuman belum tahu sih kapan. Nah, oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi aku juga udah selesai berurusan dengan si daging kelapa, udah aku cuci juga dan aku buang juga kulit luaran yang hitam-hitamnya itu yang ada nempel di daging kelapa. Dan tadi juga sempat nyuci beras, masak nasi dulu. Terus ini lanjut, aku mau ngerebus ayam. Jadi rencananya pengen buat ayam bakar teflon gitu. Ini tuh resep aku liatnya di Instagram gitu ya teman-teman, kayaknya enak gitu kan. Jadi ya udah aku coba aja, dan juga bahannya itu mudah. Jadi ini ayamnya mau diungkep dulu dengan bumbu racik ayam atau racik ikan, menurut aku sih sama aja. Terus dikasih gula merah secukupnya, ditambahin lagi dengan kecap manis. Terus itu garam juga sedikit aku tambahin lagi biar rasanya itu makin enak gitu, makin gurih. Dan udah tinggal dikasih air dan diungkep ayamnya sampai airnya itu benar-benar surut, kayak kayak tekstur ayamnya tuh nanti jadi berkaramel gitu teman-teman. Dan kalau udah gitu tinggal kayak dibakar, digosong-gosongin gitu di teflon. Nah, di sini sambil nunggu ayamnya itu lagi diungkep, jadi ini tuh aku sambi aja. Dan yang mau aku santan itu ada sisaan terong, sisa 2, dan ini ada tempe juga. Ya udah, aku pengen kayak masak santan terong campur tempe, jadi kayak masak terong karih gitu loh teman-teman. Tapi ya karihnya ala-ala aku aja sih, itu bumbu seadanya aja gitulah ya. Dan ini juga udah selesai untuk ngiris-ngiris pertempean dan juga si terongnya. Jadi di sini aku pengen ngepisahin dulu untuk daging kelapanya ini, buah kelapanya yang mau aku pakai sama yang mau aku simpan. Dan ini untuk kelapanya ini nggak aku parut ya teman-teman. Sebenarnya sih ada parutan kelapa, cuman rada-rada males gitu ya. Jadi ya udah, nanti aku blender aja untuk kelapanya biar cepet gitu kan, biar ringkas juga. Tapi sebelum di blender, ini untuk daging buah kelapanya aku iris dulu kecil-kecil, karena juga sih menurut aku
untuk buah daging kelapanya ini nggak begitu tua banget gitu kan, jadi kalau di blender ya mempan lah ya untuk pisau blender itu untuk ngeblender si kelapanya ini, jadi makanya aku blender aja biar cepet. Dan ini beralih dulu ke ayam ungkepnya, jadi aku cek dulu sambil ya diaduk-aduk gitu supaya dia nggak gosong juga di bagian bawah. Tapi ini masih kurang nyusut gitu ya teman-teman, jadi nanti pas udah kayak nyusut banget nggak ada airnya, jadi kayak berkaramel gitu, baru dimatikan untuk apinya. Dan lanjut juga di tungku sebelah itu aku mau manasin minyak untuk goreng si tempe dulu. Jadi nanti tempenya itu mau aku goreng dulu, cuman gorengnya itu nggak yang terlalu kering banget gitu, kayak sekedar mateng aja gitu loh teman-teman untuk tempenya, baru nanti langsung aku angkat. Kalau untuk terongnya itu nggak aku goreng ataupun nggak rebus dulu, nanti langsung dicemplungin aja di kuah santannya. Dan ini aku mau ngeblender, yang pertama itu ngeblender kelapa dulu, jadi nanti pas habis selesai kelapanya di blender tinggal dibilas aja untuk blendernya, baru lanjut ngeblender si bumbu kari untuk terongnya. Dan ini juga aku blendernya pakai blender bumbu gitu ya teman-teman, yang kecil aja, karena ya itu tadi menurut aku untuk daging kelapanya itu kan nggak begitu tua banget, jadi kalau di blender itu juga nggak yang begitu keras ya kan, jadi mempan lah ya kalau pakai tabung blender yang kecil gini aja. Dan alhamdulillah ya memang mempan aja gitu blendernya untuk menghaluskan si daging kelapanya ini. Dan nanti tinggal ya udah tinggal disaring aja dan diambil air santannya. Dan untuk cuaca 2 hari ini di tempat aku tuh kalau pas lagi mau menjelang sore masuk ke jam-jam asar gitu ya teman-teman, itu tuh udah deh mulai turun hujan, alhamdulillah banget gitu kan. 2 hari berturut-turut di sore hari itu hujan sampai ke malamnya, dan hujannya itu bukan yang hujan cuman kayak slow aja gitu ya teman-teman turun hujannya, tapi bener-bener hujan sederas-derasnya pokoknya. Jadi ya alhamdulillah banget lah ya, membayar untuk beberapa hari yang kemarin-kemarin itu, bahkan kadang mau setengah bulanan kali ya nggak ada ditimpa hujan, jadi gersang panas gitu kan. Dan alhamdulillah di 2 hari ini tuh dikasih hujan yang deras banget gitu kan, jadinya kayak tidur malam tuh adalah ya momen di saat kayak tidur malam itu kedinginan dan pakai selimut. Kalau biasanya itu kan jangankan mau pakai selimut, nyentuh selimut aja enggak gitu ya teman-teman, karena hawanya yang memang benar-benar panas. Nah ini untuk bumbunya udah aku blender, jadi langsung aja aku masak. Terus tadi juga aku udah meras untuk santannya ya teman-teman, cuman nggak aku videoin supaya cepet aja. Dan tadi juga untuk ayam ungkepnya itu udah bener-bener nyusut untuk si airnya, jadi ya udah di sini aku sambi aja karena pakai 2 tungku. Di sebelahnya tadi lagi nunggu didihan si santannya mateng, terus di sebelah sini aku pengen bakar si ayam yang aku ungkep tadi maksudnya. Dan ini untuk olesannya aku pakai margarin ataupun mentega yang aku taburin dengan ketumbar bubuk, udah gitu aja sih. Dan sambil nunggu teflon yang di sebelah panas, jadi ini aku cemplungin dulu untuk terongnya karena udah mulai mendidih juga untuk si kuah santannya ya kan. Jadi ya udah langsung aja dimasukin untuk terongnya, dan juga ini aku langsung masukin aja per bumbu tambahannya. Tadi juga sih aku itu pakai bumbu halusnya itu bumbu-bumbu ala aku sih ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, kunyit jahe, kencur, kemiri, terus itu ada sereh yang nggak aku geprek sih, kayak aku iris-iris gitu, daun salam sama daun jeruk, sama ketumbar bubuk gitu ya teman-teman. Udah itu aja sih untuk si bumbunya, jadi ala-ala aku aja gitu untuk bumbu santan si kari terong tempenya.
Nah ini untuk teflonnya udah panas, jadi ya udah langsung masukin aja untuk si ayamnya. Jadi kan ayamnya ini memang udah mateng ya teman-teman, jadi kayak ngasih apa ya, ngasih kesan kayak gosong-gosong aja gitu di sisi-sisi dari dagingnya gitu kan. Jadi nggak yang lama-lama banget juga sih ini tuh dimasak di atas teflon, karena juga untuk teflon yang aku punya ini untuk anti lengketnya tuh udah hilang ya teman-teman, jadi agak lengket lah gitu, tapi ya masih bisa digunain, ya udah digunain aja gitu kan. Nah ini lanjut untuk ke tungku sebelah lagi, sayur santannya aku. Si terongnya udah lumayan lemah, jadi aku masukin aja untuk tempenya, dan itu aku diamin sebentar supaya ngeresap gitulah ya untuk bumbu dan kuah santannya itu ke tempe, nanti baru tinggal dimatikan. Dan untuk ayamnya juga, ayam bakarnya ini udah mateng ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi penampakannya itu kayak menggiurkan dan rasanya juga menggiurkan. Dan ini juga singkat cerita untuk sayurnya juga udah mateng, dan artinya juga untuk masak di kali ini juga udah selesai ya teman-teman. Dan seperti biasa juga, mau di videoin ataupun nggak di video, tetap ya teman-teman, rutinitas aku habis masak itu ya udah langsung dibersihin, dilap juga untuk di area kompornya. Dan itu jangan salpok sama Ralin, tadi Ralin itu minta disisihin sedikit si tempe gorengnya, dan itu dia lagi makan pakai kecap gitu. Sama juga si Ralinnya itu saking ya, menurut aku memang enak sih ya teman-teman untuk si ayam bakar yang teflon tadi. Jadi Ralin itu habis 2 potong dia cemilin aja gitu untuk si ayam bakarnya, karena memang menurut aku enak gitu kan. Dia itu rasanya kayak manis-manis gurih gitu loh teman-teman. Jadi ya memang kalau kayak anak-anak seumuran Ralin memang kan lebih suka kayak yang berbau makanan yang manis-manis gitu, jadi benar-benar cocok gitu kalau untuk si anak-anak yang seumuran Ralin. Nah ini lanjut lagi, habis selesai masak itu tuh pastinya ada perabotan yang kotor gitu ya teman-teman. Jadi ya langsung aja ini tuh dicuci aja sebelum airnya itu takutnya nanti mati gitu kan, karena penyakit air PDAM di tempatku ini suka mati ataupun nggak ngalir itu dengan tiba-tiba dan nggak ngenal jam gitu ya. Jadi makanya kalau di setiap aku itu habis masak, kalau ngelihat airnya itu ngalir ya udah langsung aja tuh aku kerjain, cuciin gitu, aku beresin. Jadi kalaupun nanti dia mau nggak ngalir atau mati air PDAM-nya, ya udah kayak aku tuh aman aja gitu ya teman-teman. Tapi terkadang juga sih sebelum mulai masak itu udah mati atau nggak ngalir gitu ya. Terkadang juga ngalir, nanti pas lagi asik-asik masak nggak taunya nggak ngalir juga tiba-tiba untuk air PDAM-nya. Ya rada-rada apa ya, rada-rada sebel jadinya ya kan. Padahal kalau air itu tuh nggak bisa banget kita tahan ya teman-teman kalau nggak ada. Kalau menurut aku sih kalau mati lampu itu masih bisa ditahan-tahan, cuman kalau udah yang namanya air nggak ngalir itu nggak bisa ditahan-tahan sama sekali ya kan, karena kebutuhan gitu. Cuman sih alhamdulillahnya aku selalu nampung air di ember yang ada di bawah tempat cucian piring ini. Itu tuh aku selalu isi air penampungan airnya aku yang aku punya gitu maksudnya, yang ember merah itu. Jadi terkadang kalau mati air dan lama nunggunya nggak ngalir-ngalir, ya udah pakai air itu aja gitu untuk masak juga, untuk nyuci juga gitu, karena kan memang airnya bersih dan ada tutupnya gitu ya teman-teman. Dan juga di setiap lagi kosong mau diisi itu aku selalu kuras untuk tempat airnya, jadi ya menurut aku itu tuh udah pasti airnya itu bersih, jadi bisa juga untuk dipakai masak ataupun nyuci-nyuci sayuran gitu. Lagian juga ya teman-teman, kalau menurut aku kalau pas lagi nyuci-nyuci yang lumayan banyak, kayak nyuci piring kayak gini kan, perabotan-perabotan kalau yang lumayan banyak, kalau airnya itu nggak juga banyak ataupun nggak ngalir kayak gini, itu tuh kayak kurang puas aja gitu ya teman-teman pas di saat nyucinya. Tapi ya kalau udah penyakit air di tempat aku nggak ngalir gitu kan, ya puas nggak puas dengan air seadanya ya
udah dikerjain aja gitu, daripada piring-piring itu juga nangkring dan numpuk gitu kan di tempat cucian piring. Oke deh teman-teman, ini cucian piring aku udah selesai. Jadi ya alhamdulillah kerjaan aku di dapur juga udah selesai. Dan untuk video kegiatannya sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga juga di video kali ini sedikit banyaknya bisa menginspirasi. Dan ingat, buang buruknya dan ambil baiknya. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.